Kasih-Mu Bapa meliputi kami. Kasih-Mu Bapa tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Biarlah saat ini Tuhan, kami mau menikmati segala kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib yang menyelamatkan kami Tuhan dari penghukuman yang kekal. Sudah sepatutnya Tuhan untuk kami mengasihi-Mu dan mengikuti-Mu sampai seumur hidup kami. Engkau yang kusembah, Engkau yang kupuja. Terima kasih Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku dari dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah Engkau, ku sembah. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah Kau yang sembah, Kau yang kami sembah, Kau yang terindah bagi kami. Kan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kau yang terindah bagi kami Tuhan. Kami mau datang padamu Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Kau Yesus. Kami bersyukur karena kasih-Mu bagi kami. Engkau yang kusembah, Engkau yang kupuja Tuhan. Engkau yang kami lagiakan, Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Karena Engkau memberikan kasih kepada kami. Engkau memberikan nyawa, pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib yang membuat kami selamat Tuhan. Engkau tebus dosa kami yang seharusnya kami masuk ke dalam penghukuman kekal, tapi Engkau gantikan. Kami sungguh berterima kasih atas semuanya itu Tuhan. Bapa, biarlah Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu apa yang akan kami lakukan.
dan apa yang sudah kami lakukan. Tapi balas semuanya itu Tuhan, Engkau tilik dan Engkau hakimi Bapa. Dan ini kami sebentar Tuhan, firman-Mu akan dibagikan. Firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami pada sore hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Bapa. Urapi kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga kami bisa menerima di tanah hati kami yang subur. Sehingga firman itu berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Selamat malam saudaraku semua dimanapun saat ini berada ataupun beraktivitas apapun saat ini. Biarlah hari ini kita mau bersyukur dan kita mau berhenti sejenak 15 menit, 10 menit sebentar kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan tadi kita sudah menyembah Tuhan, biarlah puji-pujian kita layak untuk melayakkan Tuhan. Dan hari ini saya mau sharing tentang kita sudah habis 2 hari yang kemarin atau 3 hari yang kemarin di pasal Matius pasal 11, kita akan beranjak di Matius 12. Dan memang kebetulan untuk sharing saya ini membahas dari Perjanjian Baru dari awal Matius sampai dengan Wahyu. Semoga saya dan diberi hikmat kuasa Roh Kudus yang akan mengungkapkan semua dan memberikan pengertian yang lebih lagi untuk bisa saudara-saudara lebih mengerti tentang firman Tuhan. Sekarang hari ini kita akan sharing tentang Matius 12 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Hari ini berbicara tentang murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang Farisi kepadanya, "Lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik oleh maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Amin. Nah, ini masih diperdebatkan sampai sekarang, apakah di hari Sabat kita boleh beraktivitas, kita boleh bekerja atau tidak. Tetapi untuk saya pernah mendengar dan saya juga mencari tahu di Israel sana bagaimana, dan yang pasti istiadat Yahudi ternyata memang hari Sabat tidak diperuntukkan untuk bekerja, jadi total tidak ada kegiatan. Dan ini juga diberlakukan untuk teman-teman kita yang berbeda doktrin, yaitu di Advent. Di Advent juga untuk hari Sabat full ibadah dan tidak ada kegiatan apapun. Tetapi apapun itu semuanya, firman Tuhan mengatakan bahwa kita sudah baca tadi, yang terpenting adalah belas kasihan. Yang terpenting adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Bukan berarti saya mengatakan bahwa orang Yahudi itu tidak baik ataupun golongan Advent itu tidak baik, bukan seperti itu. Tetapi kita tahu dan kita harus menjalankan atau mengetahui firman Tuhan dengan benar. Terkadang sebagai orang Kristen yang setengah-setengah mengetahui firman Tuhan, kita hanya mengetahui bahwa hari Sabat itu tidak boleh melakukan apa-apa. Teman saya juga melakukan seperti itu, ya hari Sabat saya ke gereja. Ya memang seperti itu, memang harus dilakukan, dan itu bisa menjadi suatu kewajiban untuk kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi apabila pada hari Sabat ada orang yang membutuhkan bantuan, apakah kita tidak boleh membantu? Pada hari Sabat, apakah seseorang membutuhkan pertolongan, kita tidak boleh membantu? Tidak semua orang Kristen, tidak semua orang anak Tuhan itu hidup di dalam berkelimangan harta, berlimpah semuanya. Tidak. Karena memang banyak juga
orang Kristen, anak-anak Tuhan yang bekerja keras hanya untuk mencari makan. Mereka harus bekerja setiap hari, karena kalau mereka tidak bekerja, mereka tidak bisa makan. Karena kalau mereka tidak bekerja, mereka tidak bisa membayar uang untuk anaknya sekolah. Apakah kita tetap bersih kukuh atau kita tetap tidak bolehkan untuk mereka tidak bekerja? Nah, mari kita koreksi lagi. Apakah semua itu berkenan di hadapan Tuhan? Yesus aja mengajarkan bahwa murid-muridnya lapar pada hari Sabat. Dia harus memberi makan, dia harus mengetahui bahwa pengikutnya lapar, dan Yesus memperbolehkan mereka makan. Padahal pada zaman dahulu, adat istiadat Yahudi zaman dulu bahwa pada hari Sabat tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Nah, biasa orang Farisi, saya juga bingung apa yang ada di pikiran Farisi. Padahal jikalau teman-teman membaca ini di ayat yang ke 7 yang tadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang kuhendaki ialah belas kasihan bukan persambahan. Jikalau teman-teman di Alkitab, di gadget Alkitab, teman-teman ada tandanya ya, ada tanda silang atau apapun, diklik pada dahulu di zaman Perjanjian Lama, di Hosea 6 ayat 6 dikatakan bahwa sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Seharusnya orang Farisi bisa meneliti firman tersebut, bisa meneliti perjanjian atau Alkitab Perjanjian Lama. Tetapi mengapa mereka tidak melakukannya? Malah lebih menekankan adat istiadat, lebih menekankan bahwa kita harus menuruti nenek moyang kita. Bukan firman-Nya yang dituruti, tapi adat istiadatnya. Maka dari itu Tuhan tidak mau mengikuti, atau memang Yesus adalah sebagai pendobrak di dalam Perjanjian Lama. Bukan berarti menghilangkan. Tuhan Yesus juga berkata bahwa Dia tidak akan pernah menghilangkan setitik pun dari Perjanjian Lama atau kitab Taurat. Dia tidak pernah menghilangkan, tetapi menggenapinya. Maka dari itu Tuhan Yesus meluruskan semuanya, membenarkan semuanya. Bahwa salah satunya ini, bahwa dalam hari Sabat kita melakukan apapun, aktivitas apapun diperbolehkan, asal mungkin kita udah beribadah kepada Tuhan. Karena suatu kebutuhan, karena suatu hal yang mendesak untuk menolong orang atau apapun yang penting, kita bisa lakukan untuk semuanya itu. Jangan hanya, sebetulnya dalam beribadah kita tidak terpatok di dalam hari Sabat. Ya, pada hari Sabat kita memang berkewajiban untuk beribadah. Tetapi jikalau kita mempunyai kedekatan dengan Tuhan di setiap hari kita, di setiap kehidupan kita mau dekat, kita mau beribadah kepada Tuhan kita, yaitu Allah Yesus Kristus. Maka dari itu Tuhan juga tidak penting akan korban-korban kita. Tuhan tidak memandang apa yang kita kasih. Tuhan tidak memandang apa yang kita beri kepada Allah, karena Allah sudah mempunyai semuanya. Segala perpuluhan, segala kerja keras kita dalam apapun Tuhan tidak memandangnya. Tetapi yang Tuhan pandang ialah perbuatan kita terhadap sesama kita. Apa yang bisa kita lakukan kepada sesama kita, apa yang kita bisa tolong terhadap sesama kita, apa yang kita lakukan di dalam belas kasihan untuk sesama kita, itu Tuhan menolong, itu Tuhan akan lihat, itu yang Tuhan pertimbangkan. Jikalau seseorang sudah mempunyai hati untuk mencintai Tuhan, untuk mempunyai suatu kecintaan dengan Tuhan, pasti dia akan mempunyai kasih terhadap sesamanya. Tidak mungkin jikalau orang itu tidak cinta Tuhan. Orang itu pasti tidak mempunyai belas kasihan. Mungkin punya, tetapi hanya di hadapan orang banyak. Tetapi tidak dengan tulus hati. Tetapi orang yang benar-benar tulus hati mencintai Tuhan, orang itu akan benar-benar tulus mencintai sesama. Itu yang Tuhan
mau bilang kepada saudara-saudara, itu adalah tujuan Yesus pada waktu itu, untuk mencintai sesama. Bukan hanya sekedar taat kepada adat istiadat, taat kepada hal-hal yang tidak menunjukkan belas kasihan kepada sesama, tidak menunjukkan cinta kepada Tuhan. Hanya taat kepada peraturan yang tertulis, padahal itu semua adalah hal yang mungkin tidak berkenan oleh Yesus. Dan mungkin penafsiran orang-orang Farisi pada waktu itu juga salah kaprah. Karena mereka melakukan firman Tuhan, melakukan Taurat hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Saya sudah pernah bercerita tentang bagaimana orang Farisi dan Saduki. Maka dari itu kita mau belajar saat ini, kita mau menaati firman Tuhan. Ya, kita harus beribadah pada hari Sabat. Tetapi aktivitas apapun yang akan kita lakukan di hari Sabat, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan beribadah bukan hanya di hari Sabat saja, tetapi di setiap kehidupan kita, di setiap hari, di setiap jam, di setiap menit, biarlah kita mau koneksi kita dengan Tuhan tetap terus ada. Dan apa? Belas kasihan di dalam kehidupan kita harus punyai di setiap kehidupan kita. Yang terutama, kita harus cinta dulu kepada Tuhan. Setelah itu kita bisa menularkan cinta kita kepada sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Bukan hanya korban-korban saja yang kami berikan, korban harta, korban waktu, korban mungkin apapun itu untuk-Mu Tuhan. Engkau tidak memandangnya Tuhan, tetapi yang Engkau pandang, yang Engkau nilai adalah belas kasihan terhadap sesama kami. Itu yang Engkau pandang. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan melihat, sorot matamu akan menyorot sekeliling seluruh penjuru bumi ini. Orang yang benar-benar tulus kepada Engkau. Dan orang-orang yang benar-benar tulus memiliki belas kasihan terhadap sesama. Dan biarlah kami memiliki itu semua. Dan terima kasih Bapa. Ini kami Yesus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat malam hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.